warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Nur Fadilah, nomor absen 38 NIM 1802255. Di sini saya mempunyai pembahasan yaitu mengenai pendidikan jasmani. Salah satu bahasannya yaitu dengan makna pendidikan jasmani bagi manusia, fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan, permasalahan pendidikan jasmani di sekolah, landasan pendidikan jasmani. Nah, makna pendidikan jasmani mungkin saat ini sedang mengalami pergeseran makna dengan munculnya istilah olahraga pendidikan dan pendidikan olahraga. Pengajaran pendidikan jasmani di sekolah yang seharusnya berupa kegiatan pendidikan sering bergeser menjadi kegiatan latihan olahraga. Hal ini menjadi sebuah ironi dalam pendidikan, karena pada hakikatnya pendidikan jasmani itu sendiri merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Pendidikan jasmani bukan sekedar pendidikan untuk jasmani, melainkan juga pendidikan melalui aktivitas jasmani. Artinya, jasmani tidak hanya menilai objek, melainkan juga dapat menjadi subjek. Karena itu, pendidikan jasmani memiliki peran yang penting dalam membentuk manusia seutuhnya. Karena tujuan pendidikan jasmani sangat komprehensif, yaitu menyasar pada perkembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik. Melalui pendidikan jasmani diharapkan peserta didik menjadi insan terinteraksi jasmaninya. Nah, fungsi pendidikan jasmani yaitu dengan bisa mengembangkan keterampilan pengelolaan pendidikan dalam upaya mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dalam olahraga yang terpilih. Dapat juga meningkatkan pertumbuhan fisik dan mengembangkan psikis yang lebih baik, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar, meletakkan landasan karakter moral dan kuat melalui interaksi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan: mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih. Sebagai informasi, namun pendidikan jasmani ini sangat disepelekan di berbagai pendidikan dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, salah satunya permasalahan pendidikan jasmani yaitu banyak orang yang beranggapan bahwa olahraga adalah pelajaran yang sepele karena pendidikan jasmani hanya mengandalkan lutut saja. Anggapan yang seperti inilah yang membuat pendidikan jasmani selalu dianaktirikan. Padahal tidak demikian. Bila kita mau melihat lebih dalam lagi, pendidikan jasmani juga memiliki peran untuk menyampaikan tujuan dan pendidikan tersebut. Sebagai contoh, melalui pendidikan jasmani dapat melatih kedisiplinan, juga kerjasama pada siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan kedisiplinannya. Bila kita melihat kriteria yang telah diterapkan oleh Badan Pengurus Olahraga, yang mana setiap orang dihitung minimal 3 meter persegi, tentulah sekolah yang ada di desa lebih baik dibandingkan sekolah yang ada di kota. Mengenai prasarana tetapi karena kurang persediaan sarana yang mencukupi, tentunya ini akan menjadi permasalahan antara pendidikan jasmani di kota-kota, pendidikan jasmani di perdesaan. Karena di perdesaan mungkin sarana dan prasarananya sangat kurang memadai dibandingkan
sarana-sarana sekolah-sekolah di kota. Mungkin di kota-kota lapangan basket, lapangan bola, lapangan voli sangat dibeda-bedakan. Nah, sedangkan di perdesaan lapangan-lapangan seperti itu semua dikombinasikan dalam satu lapangan. Nah, kendala-kendala di bidang pendidikan jasmani salah satunya yaitu kebutuhan jasmani yang selalu di nomor 2 kan. Jadi pendidikan jasmani itu selalu menjadi nomor 2. Sekolah yang selalu mementingkan pendidikan lain selain pendidikan jasmani, padahal pendidikan jasmani tersebut merupakan suatu pendidikan yang sangat penting bagi si siswa. Tentunya juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Sekolah akan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebugaran jasmani setelah kebutuhan pendidikan yang dipenuhi. Nah, tetap kembali lagi kepada sarana dan prasarana, kebanyakan seperti itu. Kayak seperti tadi dijelaskan, sempitnya lahan sekolah. Mungkin di kota-kota lebih banyaknya lahan atau sekolah-sekolah yang udah terjangkau, sedangkan di perdesaan banyak sekolah-sekolah yang belum terjangkau dalam sarana dan prasarananya. Minimnya sarana yang ada di sekolah. Di desa meskipun memiliki lahan yang luas, tetapi dalam hal pengadaan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan kebugaran jasmani, mereka banyak mengalami persoalan minat dan bakat siswa yang ada di sekolah tersebut terhadap kebugaran jasmani. Asumsi siswa yang besar dalam kegiatan jasmani akan mendapatkan perhatian besar dari pihak sekolah, apalagi bila sekolah tersebut memiliki banyak siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga. Nah, pendidikan jasmani pada dasarnya dan kesimpulannya yaitu bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosionalnya terjaga, keterampilan sosial, penararan dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Nah, mungkin bahasan pendidikan jasmani dan masalah-masalah saat ini yaitu sering terjadi karena di permasalahan sarana dan prasarana dalam perkotaan dan di perdesaan. Meskipun di perkotaan memiliki sarana-sarana yang tercukupi, namun di perdesaan sekarang tidak mau kalah dengan pendidikan jasmani. Sekarang banyak guru-guru atau anak-anak sekarang memanipulasi sarana dan prasarana yang belum tercukupi. Contoh halnya lapangan olahraganya bisa di depan atau di lapangan upacara. Yang penting si siswa tersebut bisa melaksanakan pendidikan atau mengetahui apa itu pendidikan jasmani dan bergerak langsung ke lapangan dengan berolahraga. Nah, mungkin cuman segitu pemaparan atau pembahasan yang saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.